lempar barang, ngamuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apalagi ini menantang sekali kalau dilakukan di public space gitu kan. Tunggu dulu kayak gitu ya, supaya anaknya juga bisa kenal, oh kayak gini tuh emosi marah toh, kayak betul, gitu betul. ya Mbak. Iya, betul. Oh kalau misalnya aku marah, hal yang bisa aku lakukan ini ya, kayak gitu. Di satu titik di mana ya saya mau anak saya berhasil, anak saya nggak boleh gagal, anak saya nggak boleh salah. Nah itu saya rasa itu warningnya. Halo Sobat Detection, balik lagi bersama Potion Podcast Detection. Oke. Rame sekali gitu ya. Nah, seperti yang mungkin teman-teman ada yang udah nonton episode sebelumnya gitu ya. Nah, di episode kali ini kita masih bersama dengan Mbak Ratri, narasumber cantik kita, asik. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrolin tentang pengasuhan gitu ya Mbak, bagaimana mengasuh anak dan apa saja yang harus dipersiapkan kayak gitu. Nah, kalau hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin yang santai-santai, lebih ke menjawab pertanyaan netizen gitu kali ya Mbak ya. Menjawab pertanyaan netizen. Jadi ini tim detection sudah mengumpulkan ya adalah 1.000 kayaknya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering muncul gitu ya di kolom komen detection atau yang sering mereka terima via DM mungkin Nah, kali ini kita akan melempar pertanyaan tentunya ke Mbak Ratri dong. Bukan ke saya ya. Tentunya ke Mbak Ratri tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul itu kayak gitu ya. Nah, pertanyaan pertama ini mungkin saya enggak sebutin dari siapanya ya. Gitu karena ya konfidensial. Betul. Pertanyaan pertama ini ada tentang perkara mendukung anak sih. Pertanyaannya kurang lebih gini Mbak, bagaimana saya bisa mendukung anak saya kalau mereka sedang ngamuk gitu atau sedang marah gitu. Nah, kalau dari Mbak Ratri ada tips atau apa saja yang perlu diperhatikan oleh beliau ini ketika anaknya sedang meluapkan emosi marahnya? Iya. Oke, aduh bisa membayangkan banget ya gitu kalau anak sedang meluapkan emosinya yang agak sulit terkontrol gitu. Itu beberapa situasi mesti kita hadapin gitu ya gitu, terutama anak mungkin anak di bawah usia 10 tahun, 7 tahun ke bawah gitu ya. Itu kan dia masih sangat belajar untuk mengelola emosinya. Jadi di satu sisi kan juga anak masih bahasanya juga masih berkembang sehingga dia belum bisa dengan lancar mengatakan apa yang dia rasakan gitu. Ketidaknyamanan ya diekspresikan dengan lempar barang, ngamuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apalagi ini menantang sekali kalau dilakukan di public space gitu kan. Aduh gitu kan. Saya bisa bayangkan tuh kita pada orang tua kan biasanya antara malu gimana segala macam gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan memang kita menghandle diri sendiri dulu gitu. Kalau di tema sebelumnya, di podcast sebelumnya yang ada tentang mengatasi situasi darurat gitu ya. Itu kan orang tua perlu memakai masker oksigen lebih dulu gitu, baru menolong anaknya. Jadi kita perlu tenang dulu, orang tuanya itu perlu tenang dulu. Orang tuanya bisa menguasai diri dulu gitu ya, baru kemudian menolong anak gitu. Di dalam banyak situasi kita kepayahan menolong diri kita sendiri. Malu aku gimana. Jadi sebenarnya orang tua juga jadi ikut resah tentang dirinya sendiri. Misalnya aku malu, itu kan yang malu orang tua ya. Jadi kan sebenarnya yang kepayahan dianya gitu. Sehingga yang akhirnya orang tua karena malu, bingung segala macam, kemudian akhirnya handle anaknya jadi nggak pas gitu. Maka yang sebenarnya perlu ini kan ada tentang orang tuanya sendiri dulu nih gitu ya. Kalau selama ini mungkin orang tua itu punya keresahan yang aku gampang panik, yang aku gampang malu segala macem gitu, itu mesti diproses dulu.
Jadi kalau dia nanti ketemu dengan situasi-situasi tidak terduga gitu, situasi-situasi tidak terduga, dia akan lebih siap. Jadi perlu untuk orang tua tadi seperti yang tema sebelumnya, awareness gitu sama diri sendiri, aware sama diri sendiri, apa ya yang jadi problemku, apa yang jadi isuku gitu, itu perlu diproses dulu. Konsultasi dengan psikolog terdekat ke detection misalnya gitu ya. Boleh. Gitu, ke detection misalnya, ketemu psikolog yang ada di detection gitu, sehingga orang tua akan lebih siap untuk ketemu situasi yang tidak terduga begini nih gitu. Satu itu, jadi orang tua mesti aware dulu dengan dirinya. Oke, apa yang aku rasakan pada saat anakku ngamuk begini, aku rasanya apa gitu. Memang waktu kita nggak banyak ya untuk bisa saya mesti kontemplasi ya, nah anaknya selak. Tapi paling tidak kita bisa handle, tarik nafas, kuasai nafas gitu. Maka relaksasi nafas itu menjadi salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh orang tua. Kalau kita tidak terlatih dalam nafas kita akan kepayahan sama tubuh kita sendiri gitu, sehingga dalam menghadapi situasi darurat kita juga jadi kepayahan. Jadi orang tua berlatih nafas, relaksasi nafas itu penting gitu ya, untuk kita bisa kemudian lebih bisa handle diri sendiri baru menolong anak kita gitu. Jadi kita aware dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua yang kita pastikan adalah keselamatan fisik, karena misalnya anak ngamuk, di situ adakah barang atau apa yang berbahaya gitu. Itu ya. Jadi keselamatan fisik itu yang kita ini kan ya, yang kita pastikan dulu gitu, yang kita pastikan dulu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kita bisa kok kasih ruang anak itu untuk meluapkan dulu emosinya. Jadi sebenarnya tidak terlalu butuh untuk kita tenangin banget. Jadi kita mau buru-buru dia diam gitu loh. Itu sebenarnya enggak, ini juga ya. Kita menemani saja di situ. Kita tenang, kita menemani dia di situ, pastikan situasinya aman. Jadi biarkan dia untuk sebenarnya selesai ya dengan luapan emosi itu. Memproses itu dulu gitu memproses ya. Biarkan dia memproses. Nah, orang tua yang tenang dan bisa ini energinya akan nyampe ke anak. Oke. Misalnya kakak marah ya gitu ya, kakak marah pengen nangis gitu. Oke, bunda di sini temenin kakak marahnya gitu. Bunda di sini ya kak. Nanti kalau sudah selesai boleh peluk bunda atau apa gitu. Jadi anak akan secara energi kan kita akan bertukar energinya. Kita stay di situ. Kita stay di situ untuk mendampingi dan tidak buru-buru untuk disuruh diem gitu loh. Tapi pastikan lingkungannya aman ya. Lingkungannya aman, pastikan gitu. Boleh dengan kita mengusap punggung mungkin atau mengusap. Jadi dengan sentuhan ringan boleh. Tapi tidak, sebetulnya poinnya adalah jangan buru-buru diredam gitu loh. Bukan buru-buru diredam, tetapi kita kasih ruang dia untuk mengekspresikan dalam situasi yang aman gitu. Misalnya dia menyakiti diri sendiri, nah itu nggak boleh ya. Yang kita lakukan adalah dia tidak sakitin diri. Misalnya dia mau mukul-mukul gitu ya, mungkin kita boleh kasih aja bantal gitu. Oke, abang boleh pukul-pukul ini bang, pukul-pukul terus gitu. Kasih gitu kita, atau boneka gitu. Boleh kak pukul-pukul ya, kesel banget ya. Oke, boleh dipukul-pukul gitu. Nah kalau misalnya dia mukul-mukul dirinya sendiri atau apa yang ini gitu ya, kasih aja yang sesuatu. Jadi intinya jangan buru-buru di stop gitu. Kita harus handle diri sendiri baru kita bisa tolong anak kita. Lagi-lagi analogi tentang masker oksigen itu sepertinya bisa diterapkan di berbagai lini gitu ya Mbak ya. Termasuk salah satunya di bagaimana menghandle anak yang sedang mengekspresikan emosi marahnya kayak gitu. Iya. Dan tadi ada beberapa poin penting juga dari Mbak Ratri. Pastikan orang tuanya tenang dulu, Bapak Ibu tenang dulu ya kayak gitu. Kalau orang tuanya panik, anaknya nanti ikutan tambah panik. Iya, kayak gitu. Jadi penting buat berlatih relaksasi nafas. Relaksasi nafas, kuasai nafas. Relaksasi nafas penting, dan juga penting juga tidak memburu-buru anak ya. Biarkan anak berproses dengan emosinya dulu kayak gitu. Kita tunggu dulu kayak gitu ya, supaya anaknya juga bisa kenal kayak gini tuh emosi marah kayak betul, gitu betul. Ya betul. Oh kalau misalnya aku marah, hal yang bisa aku lakukan ini ya kayak gitu. Aku bisa
menghandle kayak gitu, dalam tanda kutip menghandle marahku tuh Betul. dengan cara seperti ini ya. Iya, betul. Jadi anaknya juga bisa belajar Bapak Ibu tentang Banget, bagaimana iya, dia betul bisa sekali. ya menghandle perasaan marahnya. Oke, mari kita tinggalkan marah-marah ini. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua. Ini dari Pip gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya tahu jika saya menyediakan terlalu banyak atau terlalu sedikit aturan untuk anak saya kayak gitu. Mungkin apa ya Mbak, bukan kriteria juga, tapi kalau misalnya nih saya udah kebanyakan aturan kayak gitu, mungkin tanda-tanda yang bisa dilihat apa sih kayak gitu dari apa yang udah saya lakuin itu kayak gitu. Kalau misalnya ternyata aturan yang saya terapkan ke anak saya ini tuh kurang gitu kan, pembelajaran aturan juga penting gitu ya, Iya, buat benar-benar. anak-anak kayak gitu. Ada ininya nggak sih Mbak, tanda-tandanya kayak gitu? Kalau kelebihan gimana, kalau kekurangan gimana kayak gitu mungkin. Mungkin kita bisa tanya sama diri sendiri, misalnya ada aturan A, B, C, D, E gitu ya. Kenapa sih? Apa alasannya aturan A? Apa alasannya aturan B dan seterusnya? Gitu. Nah, kalau sampai di satu titik di mana ya saya mau anak saya berhasil, anak saya nggak boleh gagal, anak saya nggak boleh salah. Nah, itu saya rasa itu warningnya, gitu. Kalau misalnya aturan itu untuk anak yang mengenal batasan, tapi biarkan sebenarnya proses belajar itu termasuk juga dia mengenal salah, dia mengenal gagal. Itu kan orang kalau sekali gagal kan bukan berarti dia gagal terus ya. Iya, betul. Gitu. Jadi indikatornya menurut saya itu sih, kalau kita sebagai orang tua tuh terlalu khawatir atau ini banget bahwa anak saya nggak boleh salah, anak saya nggak boleh gagal. Nah, itu mungkin yang cukup jadi warning gitu ya untuk kita sebagai orang tua. Boleh aturannya banyak, tetapi mungkin juga penerapannya. Kalau misalnya nggak, oke, ada aturan A, tapi kalau misalnya nggak A, gimana? Ya, jadi saya rasa juga penerapan aturannya gitu. Penerapan aturan. Misalnya aturan itu bukan sekedar tidak boleh gitu loh ya, misalnya bukan sekedar tidak boleh begini gitu. Jadi penerapannya juga sih, gitu, penerapannya juga. Saya rasa kalau anak di bawah pra-remaja ya, sebenarnya aturannya ya, batasan aturan tuh ya sejauh itu tidak membahayakan secara fisik, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Sebenarnya menurut saya itu masih ya batasannya itulah gitu ya, masih bisa dieksplor. Selain itu tuh masih bisa dieksplor. Anak bisa belajar dari berbagai proses, salah nggak apa-apa, jatuh bangkit lagi segala macam. Nah, ketika anak sudah mulai mungkin mengenal lingkungan lebih jauh, di situ dia sudah mulai sebenarnya kita kan udah mulai terikat hukum ya, hukum negara gitu. Jadi istilahnya gini, kita boleh berbuat salah tapi nggak boleh melanggar hukum, katakanlah begitu. Jadi batasannya apa? Batasannya hukum, hukum yang ada di negara kita. Kita boleh berbuat salah segala macam gitu ya. Kemudian ketika anak sudah mulai bisa belajar tahu tentang norma-norma, ya kan ada misalnya norma sosial, norma agama gitu. Di dalam norma agama pun kalau kita salah kita mesti bagaimana, dan norma sosial kalau salah kita minta maaf sama orang misalnya gitu ya, kan selalu ada gitu. Saya rasa itu. Tapi kalau melanggar hukum itu ya sudah lewat banget iya, gitu ya. Jadi saya rasa batasannya itu. Oke, jadi perlu diperhatikan bagaimana orang tua menerapkan aturan itu. Iya, ya, Mbak, ya? lebih ke penerapannya. Alasan dari aturannya dan penerapannya. Oke, alasan dari aturannya juga penting ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai aturan itu diberlakukan bukan buat anak, tapi demi pride Bapak Ibu. Betul, begitu. Ya. Seringkali kita makanya perlu tanya ya, ini sebenarnya buat anak saya tuh buat saya ya. Itu Mbak, itu. Jangan-jangan memang kepentingan saya loh gitu kan. Itu yang mungkin beberapa kali dijumpai gitu iya. Ya Mbak ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bertanya ke diri sendiri iya. dulu. Seringkali begini Prim, berkedok yang terbaik buat anak gitu ya. Saya mau yang terbaik buat anak gitu. Saya mau memberikan yang terbaik buat anak. Kalau dulu saya nggak bisa gini, anak saya harus. Nah, itu kan sebenarnya berarti
mimpi yang tertunda kah atau ya sebenarnya itu kepentingan kita loh gitu kan sebagai parents gitu, belum tentu sebenarnya anak butuh itu, dan kita mesti cek juga. Mesti dicek ya Bapak Ibu, apakah itu kepentingan Bapak Ibu atau memang anaknya yang mau Yang memang gitu butuh, ya. ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya tentang ketidaktaatan gitu. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi ketidaktaatan anak saya? Ketidaktaatan, padahal sebenarnya jangankan anak-anak, orang dewasa iya iya gitu. Yang kita perlu ajarkan adalah bagaimana sikap kita kalau kita berbuat salah gitu. Jadi bagi orang tua juga gitu, misalnya hari ini saya janji pulang jam sekian tapi ternyata molor misalnya, ya kita mesti say sorry dan kasih tahu alasannya gitu. Maaf ya, minta maaf, runjukkan rasa penyesalan, kasih reasonnya dan upaya untuk memperbaiki gitu. Ingat Bapak Ibu, dari tindakan Bapak Ibu anak-anak belajar. Iya benar. Jadi perkara ketidaktaatan ya masih bisa ditoleransi lah ya. Yang penting bagaimana anak itu menunjukkan sikapnya terhadap karena si ketidaktaatan itu. Jadi kalau misalnya anaknya berbuat salah, anaknya tahu nih gimana caranya minta maaf. Iya betul. Gimana caranya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Iya. Gimana caranya belajar dari kesalahan. Tanggung gitu. jawabnya gimana, itu sih penting. Nah, itu bisa diperoleh dari contoh yang Bapak Ibu berikan. Iya. Jadi orang tua ini memang berat sekali ya. Mbak Ratri. Aduh, saya juga nggak kebayang ini besok saya gimana ya. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya ya itu sesuatu yang bisa sih, kalau orang Jawa bilang dilakoni aja gitu, nggak ada rumusnya, dilakoni aja gitu. Yang penting saya setuju sama yang Prima sampaikan di episode sebelumnya, aware sama diri sendiri. Jadi dilakoni tetap aware. Asik. Dilakoni sambil aware ya. Iya. Dilakoni sambil aware itu bisa jadi pengingat yang gampang loh, itu cuma 2 kata. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Mbak tentang perkembangan normal gitu. Bagaimana saya tahu jika anak saya berkembang secara normal? Agak gimana ya pertanyaannya tapi ya berkembang secara normal, yang pertama kita mesti baca dulu ya, sebagai parent kita mesti baca, cari informasinya tentang milestone perkembangan anak gitu. Kalau misalnya parents kesulitan untuk mendapatkan itu, boleh datang ke klinik tumbuh kembang, boleh datang konsultasi ke psikolog anak, itu nanti akan mendiskusikan tentang milestone perkembangan itu tadi gitu ya. Jadi usia sekian itu tugas perkembangannya apa yang mesti dicapai. Itu bisa dicari informasinya secara mandiri, bisa dipelajari, tapi akan semakin baik kalau didampingi sama profesional gitu, sama terapis tumbuh kembang, sama psikolog anak gitu ya, sehingga pemantauannya akan lebih terstruktur gitu ya. Kita juga, karena sekarang informasi juga kita bisa dapat dari mana aja, tapi seberapa akurat sih informasi yang saya dapatkan gitu. Jadi akan lebih baik gitu kalau misalnya parents juga didampingi sama profesional. Jadi datang ke psikolog gitu ya, datang ke terapis atau ke psikolog sebelum ada keluhan. Ini jadi preventif gitu. Sebelum ada masalah, sebelum ada keluhan, sambil kita boleh monitor juga. Iya, gitu betul. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jangan self diagnose anaknya sendiri. Iya. Gitu. Soalnya kadang orang tua tuh gini loh Mbak. Padahal masih oke, cuma karena anaknya ini tidak tidak sama perkembangannya dengan anak orang lain kayak gitu. Oh, iya. Jadi dia panik sendiri gitu. Mencari-cari informasi sendiri, malah tambah panik yang ada. Wah, bener kan anakku seperti ini, anakku seperti itu kayak gitu. Jadi penting untuk ke profesional ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk tidak didiagnosa sendiri anaknya. Iya. Siapa tahu ternyata ya nggak apa-apa kok, cuma perlu distimulasi aja gitu ya Mbak. Betul. Di beberapa kasus seperti itu. Tapi sebenarnya sebenarnya bukan membandingkan, tapi melihat bagaimana anak kita misalnya di sekolah atau di ya sama teman sebayanya lah, entah di sekolah, paling gampang sih di sekolah karena banyak ya pembandingnya gitu. Itu boleh. Jadi kan untuk kita lihat kalau anak saya dibandingkan dengan anak seusianya tuh segimana gitu. Itu boleh, tetapi nggak boleh judgement gitu, atau kemudian kita hanya mengolah dari situ gitu. Tapi memang awareness pertama dari situ, Prim. Kita melihat bagaimana anak kita dibandingkan dengan anak lain gitu. Tapi itu istilahnya data awal. Jangan kemudian langsung
menjudge dan tapi memang gitu, karena saya juga pernah, bukan hanya pernah, beberapa kali itu dapat kasus tentang masalah anak setelah anak itu masuk sekolah. Jadi karena ada pembandingnya gitu ya Mbak. Karena ada pembandingnya, karena ada aktivitas, kita baru tahu tuh bahwa anak ini punya kekurangan di sini, bahwa anak ini gitu. Ketika dia belum sekolah, keluhannya nggak muncul. Gitu. Jadi memang sebenarnya perlu untuk kita, anak kita itu perlu berbaur dengan anak seusianya, sehingga kita bisa tahu bagaimana dia responnya di dalam kelompok sebayanya. Terus dia ada di mana di antara kelompok ini, dia ada di mana, di tengah, di unggul atau di bawah. Gitu. Itu kita perlu tahu untuk melihat. Berarti dikoreksi ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, it's okay untuk membandingkan, tapi jangan untuk mengejudge secara mandiri gitu ya, karena memang perlu ada pengukuran yang komprehensif gitu, ya Mbak. Betul. Bilang ini tuh normal atau tidak normal, kayak gitu. Jadi jangan diukur sendiri ya, jangan diukur sendiri. Nah, selanjutnya ini tentang kasus bully membuli, Mbak. Meskipun sebenarnya sekarang tuh kan informasi tentang bully banyak ya Mbak. Betul. Tapi ternyata kok ya masih ada aja kayak gitu anak yang dibully. Nah, ini pertanyaan dari parent satu ini itu tentang apa yang harusnya dia lakukan ketika dia itu menjumpai ternyata anak saya kok dibully kayak gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk nolongin anak saya, kurang lebih kayak gitu Mbak. Iya. Yang pertama kita perlu cek dulu situasinya itu bully atau konflik anak. Bedanya apa? Bedanya kalau konflik anak tuh ya perselisihan gitu loh, perselisihan anak, tetapi tidak ada ketimpangan kuasa. Iya. Jadi bisa aja anak itu berkonflik, misalnya berkelahi gitu ya, terus gontok-gontokan. Itu bukan bully kalau itu. Kalau sama-sama keduanya punya kekuatan atau apa ya? Ada dua-duanya powernya seimbang iya, gitu. Kayak gitu, ada inilah gitu. Itu konflik gitu, akan berbeda dengan bully. Bully itu yang satunya berpower, satunya tidak berdaya. Nah, itu yang mesti kita cek ya, kita pastikan yang mana gitu, karena penanganannya akan berbeda gitu. Kalau kita ngomong bullying itu kita sebenarnya juga mesti paham tentang Undang-Undang Perlindungan Anak gitu, dimana ketika ada ketidakberdayaan berarti di situ ya tadi peran undang-undang itu juga penting loh gitu, sehingga kita mesti cermat bagaimana kita melindungi anak kita kalau itu bullying, karena itu sudah menyangkut tentang hukum gitu ya, itu sudah menyangkut tentang hukum. Tapi kalau konflik anak penyelesaiannya akan berbeda gitu ya. Kita juga perlu sebenarnya mendampingi anak gimana caranya menyelesaikan konflik, karena konflik itu kan keterampilan menyelesaikan konflik itu ada skill yang mesti dimiliki ya sama setiap orang untuk sampai dia nanti dewasa gitu. Tapi kalau bully itu sebenarnya sudah menyangkut tentang Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Dan kalau bully juga mesti hati-hati dengan dalam tanda kutip upaya perdamaian. Itu tuh Mbak, yang upaya perdamaian gitu ya. Itu mesti hati-hati. Tapi apalagi kalau ini saya rasa cukup sensitif. Kalau pelakunya juga masih anak gitu. Jadi kita masih cermat gitu ya. Kita masih cermat memberikan pendampingan, dan saya rasa kalau memang bentuknya bully gitu ya, bentuknya bully, kita mesti mendampingi, perlindungannya itu sistemik, bukan hanya individu gitu. Jadi mesti ada kecermatan dan ada kehati-hatian di situ gitu. Saya rasa begitu. Tetapi kalau pelakunya anak, korbannya anak, kan dua-duanya dilindungi undang-undang gitu ya. Jadi di situ kita mesti sangat cermat sih menurut saya gitu. Tapi pada intinya support secara kelembagaan itu juga banyak ya. Dari misalnya kalau terjadinya di sekolah, pihak sekolah responnya seperti apa, kemudian komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, lembaga-lembaga perlindungan yang ada di masyarakat tuh sangat bisa loh kita berkonsultasi ke pihak-pihak terkait dengan itu. Gitu. Nah, pihak-pihaknya kurang lebih kemana aja ini Mbak? Mungkin ada parents yang masih bingung gitu. Bisa jadi ada kader-kader di masyarakat ya. Kalau yang sependek yang saya tahu itu ada
misalnya P2TP2A itu yang dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan itu ada di setiap kabupaten kota dan provinsi. Kemudian ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, itu juga lembaga preventif ya. Kalau Puspaga itu preventif dari Kemen PPA. Kemudian kalau P2TP2A itu adalah lembaga yang responsif terhadap ketika ada kasus. Gitu. Kita bisa berkonsultasi ke sana. Di sana ada biasanya ada psikolog, ada pekerja sosial, kemudian ada support hukum dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya komprehensif ya, komprehensif gitu. Sangat bisa kita meminta bantuan ke sana gitu, ke pihak. Di sini tuh ada psikolognya biasanya. Nah, mereka yang akan membantu proses. Terus terang saya kurang paham ya nama prosesnya. Tapi saya rasa apakah itu mediasi atau seperti apa gitu loh. Nah, itu tapi intinya bukan mediasi biasa gitu. Jadi mungkin bisa untuk ke Puspaga atau P2TP2A untuk ya berkonsultasi ya gitu, betul. Biar nanti dari teman-teman lembaga ini juga yang akan membantu gitu betul, ya betul. Apa saja yang harus dilakukan, responnya yang baik seperti apa, kurang lebih gitu. Atau ya, apa sih mungkin saya yang bagian ini agak kurang hafal, tapi mungkin satgas di lembaga pendidikan gitu ya, satuan yang satgas apa ya tentang kalau tentang bullying anak saya tidak hafal terus terang gitu, tapi saya rasa mungkin di lembaga pendidikan ada deh gitu ya ininya, cuman saya tidak terlalu hafal. Mungkin nanti bisa dicari tahu tentang itu juga kayak gitu. Jadi jangan panik Bapak Ibu, jangan panik. Tenangkan diri sendiri dulu kayak gitu, kemudian cari pertolongan. Iya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, nah ini tentang tantrum. Mungkin tadi di awal udah sempat kesebut ya Mbak ya, mungkin ya memang kasusnya beda, satunya marah, yang ini tantrum. Cuma mungkin tips-tipsnya untuk menghadapi anak tantrum ini mungkin ada yang khusus gitu Mbak, atau ya kurang lebih sama kayak menghadapi anak yang lagi ngamuk aja kayak gitu. Ya. Tantrum itu sebenarnya adalah ekspresi emosi anak yang bergejolak ya, emosi anak. Emosinya bisa macam-macam, meskipun pada umumnya tantrum itu emosinya marah, tapi bisa jadi loh emosinya tuh sebenarnya dia sedih, gitu. Sedihkah, takutkah gitu ya. Jadi sebenarnya emosinya bisa macam-macam, tapi memang seringnya marah, gitu. Itu penting banget ya sebenarnya. Benar tadi Prima bilang, kita tuh juga perlu ngajarin anak biar anak tuh tahu apa ya emosi yang dia rasakan. Kadang kita juga susah ya membedakan ini saya marah atau sebenarnya saya takut gitu. Nah itu kita bisa tuh membantu anak untuk mengenali gitu. Jadi misalnya oke, Bunda tahu kakak marah ya gitu. Jadi kita maksudkan oke. Atau Bunda tahu kakak sedih sekali nggak bisa ikut pergi misalnya gitu ya, sedih sekali gitu kan. Atau misalnya Bunda tahu kakak takut ya mau pergi ke sekolah misalnya gitu ya, atau gitu. Jadi kita bisa membantu anak untuk dia mengenali apa yang emosi yang sedang dia rasakan. Tantrum adalah ekspresinya dia ketika gejolak itu sedang sangat tinggi gitu ya, dia tidak kepayahan lah untuk menghandle. Emosinya bisa marah, takut, bingung, sedih gitu ya, bisa. Jadi itu tuh yang emosi-emosi yang dirasakan oleh anak. Nah kemudian sangat mungkin sebenarnya masalahnya adalah kebutuhan fisik, ketidaknyamanan fisik, capek mungkin ya, capek, ngantuk, terus dia gitu lah. Jadi kebutuhan fisik sangat mungkin gitu. Jadi yang kita perlu tahu dulu apa nih dia tantrumnya apa nih gitu ya, kebutuhan apa sih sebenarnya, apa yang dia rasakan, kebutuhannya apa, itu yang kita perlu paham dulu. Jadi itu langkah pertama yang perlu dilakukan. Yang perlu kita tangkap, kita perlu tangkap. Betul. Kalau misalnya anaknya sedang kenapa-napa, jangan lupa ditanya. Iya. Sedang merasakan apa, atau sedang ada kebutuhan apa mungkin ya yang saat itu belum bisa terpenuhi mungkin gitu ya Mbak ya, supaya orang tuanya juga belajar tentang anaknya, anaknya juga belajar tentang kebutuhannya kayak gitu. Jadi sebenarnya berarti tantrumnya anak ini bisa jadi media buat orang tua dan anak saling belajar. Banget, ya gitu benar banget, iya banget, iya betul jadi, banget.
di situ nggak cuma anaknya doang nih yang belajar, orang tuanya juga belajar. Namanya juga menjadi orang tua ya Mbak, Iya, proses betul pembelajaran seumur hidup. Iya, Apapun betul itu. sekali. Aduh. Semangat ya Bapak Ibu. Belajar terus pokoknya, asik. Nah, kemudian ini pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak. Banyak banget pertanyaannya. Gak apa-apa. Mbak Ratri ini kok semangat. Prima juga semangat. Oke. Apa yang harus saya lakukan jika anak saya kesulitan berteman? Oh, ini mungkin waktu anaknya sudah masuk playgroup gitu ya Mbak ya. Terus agak kesulitan mungkin untuk berbaur dengan temannya. Kira-kira orang tua ini bisa membantu apa ketika menjumpai anaknya seperti itu? Iya. Yang pertama, kalau anaknya memang di bawah usia 5 tahun, kita nggak perlu, jangan terlalu mempush dia untuk berbaur gitu ya. Jadi dia biarkan kalau anak itu mengeksplor dulu lingkungannya. Di bawah usia 5 tahun sebenarnya dia juga sedang belajar tentang dirinya. Gitu. Jadi kita mesti tahu dulu nih, anak saya sulit bergaul tapi anak saya umur berapa. Gitu. Jadi jangan terlalu dipush juga kalau memang anaknya masih usia kecil gitu ya. Masih usia kecil di bawah 5 tahun misalnya gitu. Biarkan dia mengeksplor juga, apalagi ini lingkungan baru. Ya, ini kan lingkungan baru yang mencemaskan loh. Dia nggak tahu loh lingkungan ini aman nggak gitu kan. Dia masih mengeksplor itu. Tidak semua anak akan merespon sama. Dia akan masih mungkin istilahnya pemanasannya lebih lama gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kira-kira anak sudah mulai mesti bisa lebih bergaul itu ya SD ya, SD ke atas ya gitu, SD ke atas gitu. Kita perlu lihat responnya bagaimana gitu. Katakanlah begini, ada orang yang memang karakternya introvert gitu, tapi bukan berarti dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, gitu gitu ya. Bukan berarti dia tidak berbaur gitu, bukan berarti. Tapi ada memang orang-orang ya kita masih tahu kira-kira karakter anak kita yang mana. Tapi bukan berarti dia terus kemudian bisa sendirian aja, misalnya gitu. Jadi yang pertama kita cek dulu anak kita usia berapa, gitu. Anak kita usia berapa nih, gitu. Kemudian yang kedua adalah kita lihat juga karakter bawaan dia nih apa. Gitu, kita kan bisa lihat ya, misalnya ada 3 anak, kita punya 3 anak nih kan, meskipun saudara kandung karakternya beda-beda ya gitu. Kita perlu lihat, oh karakter bawaan si A itu apa, karakter bawaan si B apa, dan C apa gitu. Jadi supaya kita tidak kasih push gitu loh yang sama gitu ya. Oke, kita lihat, oh kalau ini karakter bawaannya begini, yang ini begini gitu, kita perlu tahu. Dan saya rasa orang tua pasti bisa kok mengenalikan dia ini ya, yang membersamai dari sejak lahir gitu ya. Jadi biasanya mudah untuk mengenali itu gitu. Itu sih, sehingga kita nggak terlalu nge-push gitu. Nah kemudian kalau memang dirasa kok anak saya sulit ya segala macam, boleh loh dikonsultasi dengan profesional. Oke. Gitu. Bagi para bapak ibu di luar sana, mohon untuk kembali tidak panik kayak gitu. Dilihat lagi, oh, anak saya masih usia sekian kok, masih playgroup misalnya, masih PAUD kayak gitu. Ya masih oke, jangan terlalu dipaksa ya anaknya ya untuk itu main sama itu atau harus berbagi sama ini. Biarkan anaknya mengeksplor sendiri dulu ya, kayak gitu. Nah beda cerita kalau misalnya anaknya ternyata sudah beranjak remaja atau sudah masuk SD kayak gitu. Itu pun dengan catatan harus dilihat karakter bawaannya dulu kayak gitu, supaya tidak istilahnya memaksakan keinginan orang tua lagi kepada anak kayak gitu. Sedangkan si anak karakternya mungkin bukannya susah, cuma dia emang lebih nyaman buat berteman sama 1-2 orang aja kan kayak itu ada ya Mbak. Enggak kurang nyaman bergaul sama banyak orang, tapi untuk 1-2 temen dia masih oke kok kayak gitu. Enggak nyamannya ya enggak sama banyak orang, nyamannya ya sama beberapa orang aja tapi intim kayak gitu misalnya. Betul, jadi tergantung karakternya. Nah ini mari kita tinggalkan perkara teman berteman ya Pak. Mari kita pindah sekarang ke permasalahan tentang screen time ini Mbak. Mungkin masalahnya karena ya sudah terlalu sering dikasih gadget gitu kayak gitu ya. Lalu ini kalau pertanyaan aslinya itu tentang bagaimana cara mengatasi waktu layar anak saya, atau bagaimana caranya orang tua itu mengatasi screen time anaknya, apalagi yang sudah
terbiasa dengan gadget kayak gitu, Mbak? Oke. Yang pertama kita cek dulu durasinya, gitu ya, durasi anak saya untuk screen time itu berapa lama? Satu. Kemudian kedua, usianya dia, usia anak. Kita cek dulu usia anak saya berapa, selama ini durasinya berapa lama. Yang ketiga, dia pakai dia screen time itu untuk apa aja. Misalnya apakah dia main game, apakah dia nonton atau apa gitu ya. Jadi 3 hal itu gitu kita cek dulu. Kemudian kita juga cek juga alasan awal dia gadget itu apa. Misalnya dia main aja gitu, main dengan gadgetnya gitu. Jadi itu salah satu aktivitas bermain. Misalnya ada yang gitu ya. Atau tadi yang Prima sempat bilang juga gitu. Ini adalah supaya kita membujuk gitu loh, kalau mau makan dikasih gadget supaya mau makan. Jadi ini kan berarti proses untuk memunculkan perilaku tertentu gitu ya, atau untuk menenangkan kayak gitu. Nah itu kita juga mesti cek dulu apa tuh alasannya gitu. Jadi durasi waktunya, usia anak, kemudian apa yang dilakukan gitu ya, nonton kah, main game kah atau apa. Kemudian yang ketiga alasannya, pengkondisian kita terhadap gadget gitu. Sehingga kan ini yang mau diatur ya gitu. Diatur gitu. Oke, nanti kan pada usia yang lebih besar gitu, mereka boleh apa aja, durasinya berapa lama. Kemudian pada usia yang lebih kecil ya seharusnya lebih sedikit. Di bawah 5 tahun sih seharusnya tidak ya gitu. Di bawah 5 tahun seharusnya tidak. Tetapi saya juga bisa memahami sekarang sebenarnya stimulasi ada lagu-lagu gitu boleh sih gitu ya. Tapi mungkin kita bisa dengan gadgetnya, mungkin TV misalnya ditonton bersama gitu. Misalnya gitu. Dia akan kenal sih lagu-lagu, akan kenal materi-materi edukasi juga dari situ ya. Kadang-kadang itu juga membantu proses stimulasi juga gitu ya. Perkembangan bahasanya juga dari apa yang dia dengar, yang dia tonton gitu. Jadi boleh aja sih, bukan berarti kan dihilangkan sama sekali. Yang kita perlu cek banget tuh sebenarnya itu loh alasannya itu gitu. Kemudian setelah hal-hal itu teridentifikasi, di satu sisi kita perlu menambah. Jadi menambah aktivitas yang menggantikan si peran gadget itu. Kadang-kadang gini, satu sisi orang tua mengeluh gitu, saya main gadget terus, tapi nggak ada alternatif lain loh. Kalau nggak main gadget lalu dia ngapain? Betul. Ya kan, jadi orang tua hanya mengeluh tapi nggak ngasih solusi. Solusinya apa? Mau nemenin ngobrol nggak bisa. Kalau udah pra-remaja ya, pra-remaja atau remaja gitu kan, kadang udah susah ya ngobrol sama orang tua karena dunianya mungkin nggak sama gitu. Jadi kita perlu kasih alternatif penggantinya gitu. Kasih aktivitas yang juga menyenangkan buat anak gitu ya, bisa menggantikan si peran gadget ini gitu. Itu penting ya, memang jadi PR, jadi tantangan banget untuk orang tua lebih kreatif untuk dan lain sebagainya. Kita perlu hadir juga buat anak-anak gitu. Aktivitas fisik itu sangat membantu. Aktivitas fisik sangat membantu untuk perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara kognitif untuk kecerdasannya dan emosinya. Jadi sebenarnya pastikan anak-anak itu cukup punya stimulasi gerak ya, aktivitas fisik yang cukup gitu. Itu akan sangat membantu. Terutama nanti kan dia akan badannya udah capek gitu ya. Nah nanti kan itu juga akan membantu tuh untuk dia waktu screen time-nya akan lebih berkurang. Tapi dia dapat stimulasi yang lain dari si gerakan fisik itu. Dia dari aktivitas itu dia berinteraksi sama orang lain. Misalnya kalau olahraga yang grup gitu kan, dia bisa ketemu temannya. Betul. Tapi dia juga dapat sesuatu yang menyenangkan gitu dari situ. Jadi saya pikir pastikan stimulasi fisik, aktivitas fisiknya itu cukup. Kemungkinan besar itu akan efektif untuk menggantikan. Ya, oke. Jadi itu Bapak Ibu jangan lupa untuk memikirkan apa yang penggantinya juga kayak gitu. Jadi tidak hanya mengeluhkan kondisi anak, tapi orang tua juga hadir dengan solusi gitu ya Mbak ya. Aktivitas ya. Ya betul.
Kemudian tadi juga jangan lupa untuk mengatur screen time, mempertimbangkan beberapa hal, entah itu umur kayak gitu, durasinya, sama yang terpenting adalah alasan nge-gadget sendiri itu apa kayak gitu. Iya. Banyak banget ya Mbak, sudah kita obrolin. Ini tadi ada berapa juta pertanyaan kayaknya. Iya, banyak banget, ada berjuta pertanyaan. Mbak Ratri sampai ya ampun apalagi nih. Oke, nah kabar bahagianya ternyata cukup Mbak. Kabar bahagianya ternyata cukup, pertanyaannya sudah beres kayak gitu. Yeay. Jadi begitu sobat-sobat detection, banyak banget kita sudah belajar di kesempatan kali ini. Banyak banget tips yang sudah diberikan juga dari Mbak Ratri kayak gitu ya, tentang mulai apa ya tadi yang awal sampai lupa saya. Entah itu mengelola emosi anak, bagaimana kita membersamai anak ketika anak sedang mengenali emosinya, sampai perbulian, pertemanan kayak gitu, sampai yang di akhir tadi tentang apa ada yang ingat nggak? Sepertinya sudah pada lupa. Kalau lupa ya di replay lagi nggak apa-apa. Berhubung di YouTube ya kan ya Mbak ya, Sip. bisa diulang-ulang sampai katam. Nah, oke, Sobat Detection, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan dulu kayak gitu. Saya Prima pamit dan juga Mbak Ratri pamit, bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, karena kayaknya kalau dilihat-lihat memang obrolan mengenai parenting ini tuh lagi hype banget ya. Betul. Ya kan Miss Prima ya, kayak semua orang tuh pengen menjadi orang tua yang baik gitu. Namanya Kalau boleh tahu, sebesar apa sih kayak gitu seharusnya peran orang tua untuk bisa mencukupi kebutuhan anak itu sendiri? ini kalau zaman dulu kan belum banyak dibahas ya, betul. makanya menjadi topik yang menarik sehingga parenting sendiri biasanya membahas mengenai pola asuh,